Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku. Subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama, pahlawanku, kebanggaanku. Ketika masa kerajaan Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Itu tadi kata Beni ya, ini namanya Beni ya. Beni ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah masa kerajaan Hindu Buddha. Bersama Beni, mari kita cari tahu lebih lanjut perjuangan tersebut. Jadi ini anak-anak namanya adalah Beni ya. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gua Talu di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihannya dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berharap dengan Arupalaka, Raja Brunei yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka Latenri Atato Erung, ya, namanya sangat sulit ini ya. Arupalaka Latenri Atato Erung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Jadi Sultan Hasanuddin itu mempunyai pemikiran kalau musuh sebenarnya adalah bukan saudara sendiri, tapi musuh sebenarnya adalah penjajah yang pada saat itu adalah bangsa Belanda. Nah. Oke, karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Komplek Pemakaman Pasaraja Goa di Sulawesi Selatan. Komplek pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga dan dilestarikan. Komplek pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Itu tadi anak-anak cerita dari perjuangan pahlawan kita, yaitu Sultan Hasanuddin. Selanjutnya, berdasarkan bacaan tadi ya, di atas tadi ya, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin adalah seorang raja dari Gua Talu, Sulawesi. Sultan Hasanuddin juga merupakan seorang pahlawan nasional ya. Sekarang pertanyaan yang kedua, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Kalian ya, kata kita ya, kita ingin mengetahui perjuangan Sultan Hasanuddin dalam menumpas penjajah ya, yang pada waktu itu adalah bangsa Belanda. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin tadi, anak-anak ya, kita dapat pembelajaran yang pertama, yaitu kita telah belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan kesewenang-wenangan. Penjajah tadi ya, penjajah tadi adalah melakukan tindakan yang salah dan kesewenang-wenangan. Yang kedua, Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Yang ketiga, yang sudah kita pelajari, perjuangan beliau lacak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya, yaitu kalian semua ini adalah generasi berikutnya. Kalian harus mempelajari, melestarikan peninggalan-peninggalan para
pahlawan pada zaman dahulu. Bagaimana cara kamu menghargai jasa para pahlawan? Yang pertama, cara menghargai jasa para pahlawan adalah mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Ya, yang upacara bendera yang setiap hari Senin itu kalian harus mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang kedua, menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 sila itu ya anak-anak. Yang ketiga, menjaga peninggalan sejarah ya dan melestarikannya. Jadi peninggalan-peninggalan para pahlawan ya itu harus kita jaga dan kita melestarikannya. Yang berikutnya, tidak merusak fasilitas umum. Jadi kalau ada fasilitas umum, kalian tidak boleh merusaknya, coret-coret ya. Biasanya kalau ada penyeberangan jalan, nah itu kalian coret-coret, itu tidak boleh. Itu namanya merusak fasilitas umum. Yang ketiga, memperingati peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Itu tadi cara kita dalam menghargai jasa-jasa para pahlawan ya. Sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya, bagaimana cara orang zaman dahulu berkomunikasi ketika berperang. Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi dengan menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Jadi kakek Beni tadi menceritakan pada zaman dahulu itu para pejuang ya, salah satunya komunikasi adalah dengan cara cermin atau pantulan cahaya yang seperti itu ya. Amati gambar di samping ini atau di bawah ya. Kalau ini di bawah ya. Amati pula skema pantulan sinar matahari pada cermin datar. Nah, kalian amati ini, mereka sedang melakukan apa ini ya. Nah, kalau kita amati ini, gambar ini adalah anak-anak sedang memperagakan pantulan cahaya yang mengenai cermin yang mereka pegang. Ini ya, ini mantul sini, ini mantul ke situ ya, cahayanya dari atas ya, dipantulkan ke sana. Tuh. Nah, sekarang lakukanlah sebuah percobaan ya. Berkomunikasi dengan menggunakan cahaya dan cermin. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, duduk bersama kelompokmu ya. Selanjutnya, perlihatkan cerminmu kepada kelompokmu. Yang ketiga, gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. Yang keempat, diskusikan kode yang disepakati untuk berkomunikasi beserta artinya. Misalnya, ketika cahaya dipantulkan menggunakan cermin dan digerakkan melingkar sebanyak 3 kali, itu berarti seluruh anggota kelompok berkumpul di tengah halaman sekolah. Nah, ini contohnya ya, seperti itu. Yang kelima, setelah berdiskusi dengan anggota kelompok, kalian menyebar ke tempat yang berbeda di sekitar sekolah. Setiap anggota kelompok berdiri di tempat yang terdapat cahaya matahari. Lalu, pantulkan cahaya tersebut kepada tempat yang disepakati. Ini ya, percobaan menggunakan cahaya dan cermin. Kode-kode ya, kode-kode seperti tadi. Jadi kalian mendiskusikan kira-kira seperti apa gerakannya. Putar, kalau berputar 1 kali itu kita berlari, berputar 2 kali itu tadi kita berhenti atau berkumpul. Nah, itu kalian diskusikan di situ. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran kita. Tema 5, pahlawanku. Subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama, pahlawanku, kebanggaanku. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.